Halo Smart Millionaire semuanya, apa kabar? Selamat datang di Sekolah Properti Millionaire Channel. Kita akan saksikan tayangan berikut ini mengenai apa untung dan ruginya menggunakan KPR. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa ya di subscribe dan juga loncengnya dibunyikan. Loncengnya jangan lupa tuh ya, supaya Anda mendapatkan update terbaru dari channel kami. Apa keuntungan dan kerugian dari memilih KPR? Tapi sebetulnya paling banyak itu adalah keuntungannya daripada kerugiannya dengan KPR. Selama Anda bisa dan mengerti bagaimana caranya mengelola investasi dengan menggunakan KPR. KPR itu apabila Anda memang sudah tidak mempunyai uang lebih tetapi ingin berinvestasi. Apakah masih boleh? Masih bisa menguntungkan? Sangat masih bisa menguntungkan. Dengan tentu syarat-syaratnya adalah Anda harus disiplin di dalam membuat atau menjalankan KPR itu sendiri, dalam membayar KPR itu sendiri, dan penuh dengan perhitungannya. Jadi KPR itu sendiri sebetulnya adalah menambah daripada keuntungan. Ya walaupun nanti potong dengan bunga Pak, bunganya kita kalah dengan bunga. Enggak, kalau Anda tahu caranya. Mau tahu? Yuk mari kita lanjutkan cara-cara berikut ini. Jadi bagaimana caranya bisa menguntungkan kalau dengan proses KPR? Kalau Anda punya aset, nah Anda sekarang punya aset, Anda harus tahu bahwa Anda harus menyekolahkan properti tersebut atau aset tersebut. Jadi ada seorang ibu, dia sudah membeli properti dan sudah lunas propertinya, yang apartemen, dia beli apartemen, itu waktu itu kurang lebih harganya sekitar dia beli 1 miliaran. Kemudian sekarang apartemen tersebut ditawar orang seharga 3 miliar, padahal dia bisa sewakan kurang lebih 1 bulan itu hampir mendekati angka 25 juta sampai 27 juta. Lantas bagaimana? Dia bertanya kepada saya, apakah saya harus jual? Karena saya dapat duit nih 3 miliar. Saya bilang tidak Bu. Ibu cari properti yang sejenis yang mau dijual. Ibu yang beli, bukan ibu yang jual. Ibu harus beli apartemen yang seharga sama, kemudian jaminannya apa? Jaminannya adalah ibu punya apartemen yang lama ini, ibu sekolahkan. Saya nggak punya DP, nah itu tadi DP-nya. Ambil yang 3 miliar itu tadi. Disekolahkan, karena memang KJPP-nya itu ambil dari 70%, kemudian disewakan. Ya, disewakan dan hasilnya itu, jadi kalau 3 miliar kan dia dapat kurang lebih kalau di memang pasaran 3 miliar, ya kita anggap aja pasaran nggak 3 miliar lah, pasaran itu kita 2 miliar. Ya, atau KJPP-nya 2 miliar. 2 miliar diambil 70%-nya berarti 1,4 miliar. Ya, dari 2 miliar itu 70%-nya adalah 1,4 miliar. Dia dapat uang 1,4 miliar ini untuk sebagai beli lagi untuk apartemen selanjutnya. Alhasil dia punya 2 apartemen. Karena kalau dia harganya adalah 3 miliar, yang satu ini kan tadi harganya cuma pinjaman 1,4 miliar. 1,4 miliar itu berarti kalau KPR 1 bulan kurang lebih cuma 14 jutaan. Ya, kurang lebih 14 juta sampai 15 juta selama 10 tahun. Sedangkan sewanya tadi 1 bulan bisa dapat 25 juta sampai 27 juta. Kalau Anda sudah bisa berinvestasi dengan KPR seperti ini, maka ini akan menarik sekali. Itulah yang namanya investasi melalui KPR. Kalau belum punya aset gimana Pak? Ya carilah apartemen yang memang bisa membiayai dirinya sendiri dengan KPR. Makanya Anda harus bisa mulai berinvestasi di properti. Asal Anda tahu caranya. Kelebihan di KPR adalah kita tidak usah membayar uang cash, sehingga kita masih bisa memutarkan uang kita dan tidak harus sekaligus membayarnya. Memang ada beban bunga, ya wajar ya, ada beban bunga. Namun kalau kekurangannya, apa ya kekurangan dari KPR? Kekurangan KPR itu cuma kalau bunganya naik aja. Ya, atau Anda tidak paham dengan KPR. Jadi Anda punya properti bukan menjadi suatu aset atau menjadi Anda bukan berternak properti, tetapi malah Anda menjadikan properti itu menjadi liabilities bagi Anda, menjadi beban bagi Anda. Nah ini yang harus diperhatikan. Tidak boleh
properti itu menjadi beban. Jadi harus properti itu bisa menjadi keuntungan bagi Anda. Demikian dari kami, dan teman-teman kalau ada pertanyaan silakan tolong isi komen di bawah ya. Silakan komen di bawah dan silakan bertanya, dan pertanyaan menarik akan kita berikan satu sesi khusus untuk kita bahas pertanyaan itu. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam properti.